Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Binti Astuti dari kelas IPA 2 akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia pada tahun 1854, Bupati menginisiasi pendirian sekolah yang hanya mendidik calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Di sana rakyat diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya untuk membantu orang-orang yang mendukung kepentingan usaha dagangnya. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada calon dokter Jawa untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi diperbolehkan untuk bersekolah, perbedaan perilaku terhadap rakyat bumi putra masih ketara. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas dengan golongan bawah. Untuk memasuki golongan tertentu, rakyat dari golongan bawah masih dipersulit dengan berbagai aturan yang memberatkan. Hal ini memang sengaja dilakukan agar rakyat pribumi hanya menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Menuntun siswa untuk berbuat baik, maka harus mengajarkan dan memberikan contoh secara nyata. Setiap murid memerlukan kekuatan yang harus dituntun. Pendidikan pikiran intelektual dikembangkan setinggi-tingginya untuk mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik masing-masing. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Ki Hajar Dewantara juga membuat 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, 2. Ing Madya Mangunkarso, 3. Tutwuri Handayani. Berdasarkan buah pemikirannya, Ki Hajar Dewantara sangat berjasa dalam kemajuan pendidikan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus bisa menghormati dan menghargai jasa dari perjuangan beliau. Lebih penting lagi, bisa meneladani, mempunyai cita-cita dan semangat belajar untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Pendidikan di era sekarang. Yang pertama, pendidikan untuk semua golongan. Saat ini, pendidikan di Indonesia mengalami penyetaraan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, mencakup beberapa bidang ilmu pengetahuan. Tidak seperti pada zaman kolonial yang hanya mengajarkan baca tulis, hitung. Pendidikan di Indonesia saat ini melingkup berbagai bidang keilmuan yang dapat menunjang dari kehidupan. Yang ketiga, mengutamakan pembelajaran terpusat kepada siswa. Biasanya pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya adalah pembelajaran yang terpusat kepada guru. Namun untuk sekarang, banyak sekali model pembelajaran yang diharuskan untuk terpusat kepada siswa. Hal ini dikarenakan agar siswa dapat terlibat aktif di dalam pembelajaran dan siswa memiliki pengalaman secara langsung sehingga membuat pembelajaran bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna bagi siswa dapat dilakukan dengan proses diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya, sehingga peran guru di dalam proses pembelajaran adalah hanya sebagai fasilitator. Terima kasih.